Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wa bi tadbirihi tahsulul ma'mulat wal muradat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'am li fadalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadaratil quramal izza wal ulama wal masyayikh, para mustasyar PBNU, para ru'asa Suriah, ru'asa Tanfidiyah, wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden yang ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kalla, para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Bapak Kapolri, para pimpinan ormas sosial politik keagamaan, para pengurus PWNU, PJNU, seluruh yang mengikuti acara pengukuhan, rahimakumullah jami'an. Sebetulnya sudah cukup apa yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Saquf. Mungkin sudah menjadi sebuah keharusan atau kebiasaan di dalam pelantikan ada pidato Ketua Umum Tanfidiyah, juga istilahnya khutbah iftitah atau sambutan dari Rais Suriah. Semua itu sebetulnya sudah tercermin apa yang akan kita kerjakan dalam makna kandungan pembaiatan itu tadi. Sebetulnya kepengurusan ini sudah sah sejak muktamar selesai, namun agar ada recharging energi spiritual dan komitmen spiritual dan jalinan kerja semangat yang akan dilakukan, maka diperlukan pembaiatan sebagaimana yang kita saksikan semuanya. Semoga panjenengan semuanya yang hadir menjadi saksi atas ikrar kesanggupan para pengurus PBNU sebagaimana tertuang dalam ikrar pembaiatan yang baru saja kita dengarkan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, pengetahuan yang mendalam pada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah ia benar-benar telah dikaruniai anugerah yang banyak
dan hanya mereka yang berakal yang menyadarinya. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan bahwa al-alim ad-dini wa al-aqif ala dini wal arif bihali qaumi. Seorang alim, pengurus, apalagi pengurus PBNU, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, ini masuk pada kategori al-alim ad-dini. Menurut pandangan Imam Syafi'i, huwa al-aqif ala dini. Mereka adalah orang-orang yang selalu ukuf, selalu berpedoman dengan agamanya. Wal arif bihali qaumi, dan sangat arif terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum. Detak jantung yang terjadi di tengah-tengah masyarakat harus diketahui oleh al-alim ini tadi. Ini sebuah kewajiban. Terutama periode ini adalah sebuah kesempatan, momentum penting untuk bagaimana supremasi Suriah yang Tuturi Handayani, yang tidak akan menghalang-halangi niat-niat baik yang dikerjakan oleh Tanfidiyah, sebagaimana telah ditentukan dalam program-program yang telah dihasilkan di dalam muktamar kemarin, memberikan dorongan dan semangat. Hanya saja memang harus diketahui bahwa lembaga yang tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama adalah jajaran Suriah. Karena jajaran Suriah adalah sebagai pengendali, pengontrol, bahkan perumus keputusan-keputusan secara umum yang akan dilaksanakan oleh para pengurus Tanfidiyah, khususnya di PBNU ini. Karena sifat-sifat khas ulama secara konklusinya antara lain berakhlak dan bersikap, perilakunya yang terpuji untuk diteladani, peduli terhadap masa depan Islam dan bangsa, pandangannya yang luas dalam berbagai masalah, penguasaan ilmunya yang luas dan dalam, kepeduliannya yang besar terhadap umat, semangat perjuangannya yang tulus sepanjang zaman, kearifannya dalam kepemimpinan yang dikagumi. Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi jam'iyah diniyah ijtimaiyah yang di situ berisi amar ma'ruf nahi munkar, berisi mabadi khairu ummah, yang ini merupakan sebuah pondasi besar, pondasi yang harus kokoh di dalam memperjuangkan dan menjalankan roda organisasi. Keberadaan dan tolok capai suatu organisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana kiprah dan daya manfaatnya yang bisa dirasakan langsung oleh para anggotanya. Nahdlatul Ulama sebagai lembaga pemangku kepentingan stakeholder internal maupun oleh publik secara makro eksternal, pola hubungan antara para penentu yakni Suriah dan pelaksana yakni Tanfidiyah adalah organisasi dengan para pemangku kepentingan yakni Nahdlatul Ulama. Sudah lazim ditentukan oleh adanya program sebagai jalinan perantara yakni Al-Wasilah. Program organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keperpihakan
Maksudnya kefanatikan tapi yang benar, fanatik yang hak. Kepedulian dan pengikatan diri, kedalaman ilmu, keluasan wawasan, kepekaan nurani, ketajaman nalar para pengambil kebijakan yang didukung oleh kemampuan profesional, kemandirian sikap, dan daya juang para pelaksananya. Di tengah dinamika perubahan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya yang kita kenal dengan disruption atau al-haraj, atau di dunia industri dengan istilah VUCA, era VUCA, kita telah menyaksikan beberapa kejadian-kejadian yang besar. Runtuhnya sebuah industri besar digantikan dengan industri yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Dan banyak hal-hal yang kemarin kita anggap tidak mungkin, tapi terjadi. Di sini memerlukan sebuah tatanan organisasi Nahdlatul Ulama, karena ini juga bukan hanya dunia, tapi Nahdlatul Ulama pun terkena imbas. Oleh karena itu, institusi ulama, yakni Syuriah Nahdlatul Ulama, yang terkena juga pengurus Tanfidiyah sebagai pelaksana, yang terkena dampak proses-proses perubahan tersebut. Institusi Syuriah sebagai lembaga tertinggi NU mendapatkan berbagai tantangan. Peran-peran institusi Syuriah yang seharusnya menjadi institusi tertinggi sebagai lembaga kontrol, pemegang otoritas tertinggi, dan penentu kebijakan mengalami degradasi dan penurunan peran dalam struktur maupun kultur NU. Institusi Syuriah harus tetap sebagai lembaga tertinggi dan penentu kebijakan. Oleh karena itu, menurunnya peran-peran institusi Syuriah harus dikembalikan kepada fungsi-fungsi sebagaimana mestinya. Ini yang kami maksudkan dengan supremasi Syuriah. Institusi Syuriah ada institusi NU yang sakral. Kewibawaan para masyayikh sebagai pemegang otoritas tertinggi NU harus tetap dijaga kemurniannya. Syuriah merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi NU. Syuriah mempunyai wewenang yang sangat besar, tidak saja sebagai pembina dan pengawas pelaksana keputusan-keputusan organisasi, bisa dilihat di ADART di bab 8 pasal 18, tapi juga bisa disimpulkan sebagai penentu kebijakan. Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, Syuriah memiliki posisi penting dan menentukan bagi arah perjalanan dan dinamika khidmat jam'iyah untuk pemberdayaan jam'iyah dengan undang-undang dasar, dengan anggaran dasar bab 7 pasal 14 ayat 3 dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama bab 18 pasal 57 ayat 2 dan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 menyimpulkan pengurus Syuriah selaku pimpinan tertinggi sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan Nahdlatul Ulama harus tetap terus ditingkatkan. Juga perlu diingat bahwa keputusan Muktamar Situbondo pada tahun 1984 masih eksis, belum pernah dimansuh dengan pokok-pokok pikiran tentang pemulihan khittah Nahdlatul Ulama 1926. Untuk mewujudkan fungsi, peran, dan tugas pokok tersebut di atas, maka para fungsioner Syuriah dituntut untuk mengaktualisasikannya secara langsung melalui khidmat jam'iyah untuk islahiyat jam'iyah. Khidmat jam'iyah merupakan arena pengejawatan nilai-nilai khittah Nahdiyah sebagai landasan berpikir, bersikap, bertindak Nahdien dengan berdasarkan bertindak
berdasarkan 3 pilar kultural Nahdlatul Ulama, yakni aswaja, al-kuliyatul khams, dan mabadi khair ummah. Semoga dengan berdaya kepemberdayaan Suriah maka lahir calon-calon pemimpin menjadi harapan kita sebagai khuddamul ummah li himayatihim fi i'adati izzatil Islam wal muslimin ilaihim. Tinggal 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, mas'uliyah kulimri'in amama nafsih, tanggung jawab setiap masing-masing pada dirinya, apa yang ia lakukan, apa yang diucapkan, semua itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Mas'uliyah amamal ummah, tanggung jawab di hadapan umat. Bagaimana sebagai khadimul ummah, li himayatul ummah, apa yang telah bisa dilakukan bagi mereka untuk kemaslahatan mereka. Lalu mas'uliyah amamallah wahdah, tanggung jawab di hadapan Allah atas semua yang kita lakukan. Karena Rasulullah pernah menyatakan innama mathalu alim kamathali yambu min ma yaski baladah wa man marra bih wa kada al alim yantafi bi ahlu baladih wa man marra bih. Percontohan bagi seorang yang alim, katakan pengurus PBNU, bagaikan sumber mata air yang memberikan aliran-aliran air penyegar bagi negaranya, menyuburkan sekitarnya, juga memberikan penyegaran mereka-mereka yang lewat melalui mata air tersebut. Manfaatnya bukan hanya untuk diri, untuk lingkungan, untuk golongan, tapi untuk semua bangsa. Itulah tugas-tugas para ulama yang sebenarnya. Semoga Allah memberikan ma'unah, kekuatan bagi kita semuanya, sehingga masa khidmat 2022-2027 ini bisa betul-betul berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.